một nước cúp V cho Thái Lan qua, nhưng mà đây là Mỹ Đình mà. Của em là mục tiêu của em là phải chùi cúp lại, ăn mừng cùng người hâm mộ. Cái chiếc cúp này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Em là đầu tiên thi đấu được giải Đông Nam Á và em nghĩ là bản thân em sẽ cố gắng một tương lai tốt hơn để cống hiến vào bản thân em. Kita menjadi kehormatan. Dan tentunya rekan-rekan media juga sering lupa bahwa banyak sekali tentu yang sekarang bintang-bintang sepak bola dunia. Persaingan sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, rivalitas antara timnas Indonesia dan Vietnam mulai mendapatkan perhatian besar. Bukan hanya karena kedua negara memiliki sejarah persaingan yang panjang, tetapi juga karena munculnya pernyataan penuh percaya diri dari pemain Vietnam Nguyen Binh Bac. Pemain Vietnam tersebut disebut memberikan pesan yang cukup berani kepada timnas Indonesia. Kami tunggu timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kalimat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat besar. Bagi sebagian supporter Vietnam, pernyataan tersebut menunjukkan rasa percaya diri. Namun bagi supporter Indonesia, ucapan seperti ini tentu langsung dianggap sebagai sebuah tantangan. Vietnam seolah-olah sudah yakin bisa melangkah jauh dan bertemu Indonesia di pertandingan terakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut? Atau justru Vietnam yang nantinya harus menerima kenyataan pahit? Inilah yang membuat perjalanan menuju FIFA ASEAN Cup 2026 semakin menarik. Indonesia dan Vietnam bukanlah dua tim yang asing satu sama lain. Pertemuan kedua negara selalu memiliki atmosfer berbeda. Ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam, pertandingan biasanya tidak hanya menjadi pertarungan 11 pemain melawan 11 pemain. Ada gengsi, ada sejarah, dan tentu saja ada ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam dikenal sebagai salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan di kawasan ASEAN. Mereka memiliki pemain dengan teknik bagus, permainan cepat, serta organisasi tim yang cukup solid. Namun Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Timnas Garuda terus membangun skuad yang semakin kompetitif. Pemain-pemain muda mulai mendapatkan pengalaman di level internasional. Beberapa pemain juga memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Kondisi tersebut membuat persaingan Indonesia dan Vietnam semakin menarik. Karena itu, ketika Nguyen Binh Bac mengeluarkan pernyataan bahwa Vietnam menunggu Indonesia di final, ucapan tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan. Seolah-olah Vietnam ingin mengatakan bahwa mereka tidak takut menghadapi Garuda. Bahkan mereka justru berharap Indonesia menjadi lawan mereka terakhir. Kami tunggu Indonesia di final. Pernyataan seperti ini tentu memiliki daya tarik tersendiri. Dalam sepak bola, kepercayaan diri merupakan sesuatu yang penting. Seorang pemain harus percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Begitu juga dengan sebuah tim. Tanpa mental juara, sulit bagi sebuah negara untuk meraih trofi. Namun di sisi lain, kepercayaan diri yang terlalu tinggi juga bisa menjadi bumerang. Karena pertandingan belum dimainkan, Vietnam belum tentu mencapai final. Indonesia juga belum tentu mencapai final. Semua masih harus dibuktikan di lapangan. Karena itu, kalimat "kami tunggu Indonesia di final" bisa dianggap sebagai tantangan terbuka. Vietnam seakan sudah menentukan satu calon lawannya. Dan sekarang publik tentu ingin melihat apakah ucapan tersebut benar-benar bisa menjadi kenyataan. Bayangkan apabila perjalanan turnamen berjalan sesuai harapan. Indonesia berhasil melewati fase-fase penting. Vietnam juga berhasil melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya bertemu di partai final. Jika skenario itu benar-benar terjadi, maka satu kalimat dari Nguyen Binh Bac akan kembali menjadi sorotan. Karena pada saat itulah semua pembicaraan sebelum pertandingan akan diuji. Indonesia tidak boleh terpancing. Bagi timnas Indonesia, pernyataan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk terpancing. Justru Garuda harus menjadikannya sebagai motivasi. Indonesia tidak perlu membalas dengan kata-kata, tidak perlu melakukan perang komentar, tidak perlu membuktikan sesuatu melalui media sosial. Jawaban terbaik selalu sama, performa di lapangan. Jika Indonesia mampu mencapai final, maka tugas berikutnya adalah membuktikan bahwa Garuda pantas berada di sana. Dan apabila lawannya benar-benar Vietnam, pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan besar untuk menjawab tantangan tersebut.
Karena dalam sepak bola, satu gol bisa mengubah segalanya. Tim yang sebelumnya dianggap paling kuat bisa tiba-tiba tersingkir. Pemain yang sebelumnya dipuji bisa menjadi sasaran kritik. Begitu juga dengan pemain yang sebelumnya diremehkan. Itulah keindahan sepak bola. Tidak ada yang benar-benar bisa menjamin hasil pertandingan sebelum peluit akhir berbunyi. Vietnam punya alasan untuk percaya diri. Harus diakui, Vietnam bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki tradisi sepak bola yang kuat di ASEAN Tenggara. Pemain Vietnam juga terkenal memiliki kemampuan teknis yang bagus. Permainan mereka dapat berubah cepat dari bertahan menjadi menyerang. Selain itu, Vietnam memiliki pengalaman menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Karena itu, apabila mereka menyatakan ingin bertemu Indonesia di final, hal tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai candaan. Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri, terutama dari sisi taktikal. Tim Garuda harus mampu menghadapi pressing, harus mampu mengontrol tempo, dan yang paling penting, harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Sebab pertandingan melawan Vietnam biasanya tidak mudah. Satu kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan. Apalagi jika pertandingan tersebut terjadi di partai final. Tekanan mental tentu jauh lebih besar. Tapi Indonesia juga sudah berubah. Vietnam harus memahami bahwa Indonesia yang mereka hadapi sekarang bukanlah Indonesia yang sama seperti beberapa tahun lalu. Sepak bola Indonesia terus berkembang. Pembinaan pemain muda semakin mendapatkan perhatian. Pemain-pemain keturunan dan diaspora juga membuat pilihan pemain semakin luas. Persaingan di dalam skuad semakin ketat. Dan ketika persaingan internal meningkat, kualitas tim juga berpotensi ikut meningkat. Inilah yang harus diperhitungkan oleh Vietnam. Jika mereka terlalu fokus pada nama besar atau sejarah pertemuan sebelumnya, mereka bisa saja salah membaca kekuatan Indonesia. Garuda saat ini memiliki ambisi besar, bukan hanya untuk menjadi kekuatan utama Asia Tenggara, tetapi juga untuk terus meningkatkan level di Asia. Karena itu, pertandingan melawan Vietnam dapat menjadi salah satu ujian penting. Final yang diimpikan supporter. Sekarang mari kita bayangkan, fase pertandingan telah selesai. Vietnam berhasil mendapatkan tiket final. Indonesia juga berhasil mendapatkan tiket final. Kemudian kedua negara berdiri di lapangan yang sama. Lagu kebangsaan berkumandang. Supporter memenuhi stadion, jutaan penonton menyaksikan dari rumah, dan kamera menyorot para pemain. Di satu sisi ada Vietnam, di sisi lain ada Indonesia. Pertandingan dimulai. Tidak ada lagi pernyataan, tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi perang media sosial. Yang tersisa hanyalah pertandingan. Inilah saatnya sebuah tim membuktikan kualitasnya. Jika Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu, tekanan akan beralih kepada Vietnam. Namun jika Vietnam yang unggul lebih dahulu, Garuda harus tetap tenang. Final bukan soal kualitas, final juga soal mental. Tim yang mampu menjaga ketenangan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang. Pernyataan Nguyen Dinh Bach menjadi motivasi. Bagi supporter Indonesia, pernyataan Nguyen Dinh Bach justru bisa menjadi bahan bakar tambahan. Bayangkan para pemain Indonesia memasuki lapangan dengan satu motivasi. Mereka sudah menunggu kita di final, sekarang kita datang. Namun sekali lagi motivasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja keras, bukan provokasi, bukan kontroversi, bukan tindakan yang merugikan tim sendiri. Garuda harus tetap fokus, karena jika terlalu sibuk memikirkan ucapan lawan, konsentrasi bisa terganggu. Sebaliknya, jika Indonesia mampu menggunakan pernyataan tersebut sebagai motivasi, maka ucapan tersebut justru dapat memberikan energi tambahan. Dan inilah yang menarik dari rivalitas sepak bola. Satu kalimat dari seorang pemain dapat membangun narasi besar menjelang pertandingan. Vietnam sudah melempar tantangan. Sekarang tinggal menunggu bagaimana Indonesia merespons. Apakah Garuda mampu menjawabnya? Jawabannya tidak perlu diberikan melalui konferensi pers, tidak perlu melalui media sosial, tidak perlu melalui komentar pemain. Jawabannya harus diberikan di lapangan. Indonesia harus berjuang melewati setiap pertandingan, satu demi satu. Tidak boleh menganggap remeh lawan, tidak boleh kehilangan fokus, dan tidak boleh terlena dengan prediksi, karena target final hanya bisa dicapai dengan konsistensi. Jangan sampai tengil menjadi bumerang. Inilah bagian yang paling menarik. Ketika sebuah tim terlalu percaya diri sebelum pertandingan, publik akan menunggu hasil akhirnya. Jika Vietnam benar-benar mencapai final, pernyataan tersebut tentu akan terlihat sebagai sebuah keyakinan. Namun jika mereka gagal mencapai final, ucapan tersebut justru bisa kembali menjadi bahan pembicaraan. Begitu juga dengan Indonesia. Jika Garuda berbicara terlalu banyak tetapi gagal mencapai target, kritik juga akan datang. Karena itu, sepak bola selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah merayakan kemenangan sebelum pertandingan selesai. 90 menit bisa mengubah segalanya.
Bahkan dalam beberapa pertandingan, 1 menit terakhir bisa menentukan siapa yang menjadi juara dan siapa yang harus pulang dengan kekecewaan. Indonesia harus menjawab dengan performa. Kini perhatian akan tertuju kepada persiapan timnas Indonesia. Jika Garuda benar-benar ingin menjadikan FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai turnamen penting, maka setiap pertandingan harus dianggap serius. Pemain harus siap fisik, pelatih harus menyiapkan strategi terbaik, dan seluruh tim harus memiliki mental yang sama. Tidak boleh ada pemain yang merasa sudah menjadi juara sebelum pertandingan. Tidak boleh ada pemain yang meremehkan Vietnam, namun juga tidak boleh ada rasa takut. Vietnam adalah lawan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Begitu juga sebaliknya, Indonesia harus menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing. Jika akhirnya kedua negara bertemu di final, maka pertandingan tersebut bisa menjadi salah satu duel terbesar di Asia Tenggara. Jadi pernyataan